Nyari ultimate mic wireless buat ngevlog, podcast, tiktokan, ataupun mau bikin konten-konten di medsos. Nih, gue kasih nih Shure Move Mic. Langsung kita bahas. Music Lover, untuk urusan permikrofonan, udahlah, Shure gak ada lawan dah. Semua line up-nya itu selalu jadi pilihan untuk profesional ataupun yang awam. Dari 55SH, SM58, SM57, Beta 58, SM7, SM7DB, SM7B, MV7, banyak banget. Semuanya bagus-bagus dan kualitasnya itu sangat mumpuni. Nah, Shure nih lagi lihat nih, trending pasar sekarang itu lagi rame kan, kayak ngevlog, bikin konten TikTok di media sosial, podcast. Nah, akhirnya mereka ngeluarin juga mic buat itu. Mereka ngeluarin yang namanya Shure Move Mic, mic wireless portable yang enak banget buat dipakai untuk kita ngevlog, bikin TikTok ataupun bikin konten-konten di medsos. Fitur dan speknya kayak gini nih. Sebelumnya nih gue kasih tau dulu Music Lover. Untuk paket penjualannya ini mereka bikin beberapa pilihan. Untuk paket yang dapat satu mic itu namanya MV1. Harganya 5.599.000. Untuk yang dapat 2 mic itu namanya MV2. Harganya di 7.999.000. Nah, yang paling lengkap itu yang namanya MV2 Kit. Nah, itu dapat 2 mic sama dapat receivernya. Harganya di 11.199.000 rupiah. Oh ya, kita juga bisa beli receivernya doang. Harganya dibanderol 4.499.000 rupiah. Nah, fitur utamanya nih, 2 channel wireless microphone system dengan receiver untuk kamera, komputer, dan HP. Support iOS dan Android. Dan dengan app atau aplikasi Shure Motif video ataupun audio. Move Mic plus receiver ini bisa digunakan di HP dan kompatibel dengan third party atau native apps-nya. Desainnya yang kecil dan juga nggak kelihatan jika kita pakai. Jadi kayak tersamar di baju gitu loh. Terus, mic ini dibuat oleh tim Shure yang sama yang ngebuat professional wireless microphone yang banyak digunakan sama artis-artis. Daya tahan baterainya itu panjang banget Music Lover. Bisa 8 jam sekali pemakaian. Plus kalau sama case-nya bisa 16 jam. Jadi total bisa sampai 24 jam. Setupnya sangat mudah dan cepat. Mic-nya bisa digunakan langsung ke HP dengan koneksi Bluetooth ataupun menggunakan receiver-nya. Ada pengaturan customize dengan app-nya sehingga kita bisa mendapat suara yang paling cocok dengan selera kita. Pengaturannya itu ada gain, ada limiter, ada EQ, ada kompresor, ada noise reduction yang semuanya bisa diatur di aplikasinya. Mic ini juga sudah IPX4 Music Lover. Jadi tahan hujan, debu ataupun percikan air. Support koneksi jack audio 3,5, koneksi USB-C, dan kompatibel dengan Windows, Mac, Android, dan iOS. Nah, untuk spek lengkapnya sama paket penjualannya seperti ini. Music Lover, untuk fitur sama speknya ini lengkap banget untuk ukuran mic wireless. Koneksinya aja bisa Bluetooth, bisa koneksi pakai receivernya dengan jack audio ataupun USB-C. Tahan air juga. Jadi lengkap banget. Jadinya gua kasih poin 9 untuk fitur sama spesifikasinya. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya. Untuk paketnya ini, nih gua kan dapatnya yang Move Mic 2 plus kitnya. Jadi yang paket paling lengkap nih. Itu ada 3 bagian. Ada mic-nya, ada charging case-nya, sama ada receiver-nya. Nah, kita bahas dulu charging case-nya ya. Bentuknya kotak, cukup kecil. Orientasinya horizontal. Terus cukup ringan menurut gua. Ini gua bandingin dengan ukuran case TWS ya. Untuk bahannya sendiri dari plastik. Kerasa solid, finishing hitam doff dan rapih. Bagian sebelah atas ada tulisan Shure. Kemudian di bagian depan ada USB-C charging atau konektornya. Dan ada 2 indikator lampu. Untuk cara buka case-nya seperti ini. Di bagian dalam case-nya ada mic-nya. Bagian atas dari case-nya itu ada informasi indikator lampu dan tentang kelistrikannya. Sedangkan untuk mic-nya seperti ini. Kalau yang One itu kan hanya dapat 1 aja. Kalau yang Two itu dapat 2. Bentuk mic-nya itu termasuk compact, kecil. Salah satu mic lavalier wireless yang paling kecil yang gue pernah lihat. Desainnya juga dibuat supaya nggak kelihatan kalau kita tempelkan di baju. Bahannya dari plastik, finishing doff, hitam, ya kayak charging case-nya lah. Bentuknya sendiri tuh lonjong, pipih, kecil, dan di bagian atas ada kayak tulisan Shure, Move Mic,
dan ada indikator lampu, dan ada ini kayak apa ya, yang kayak nonjol di atas ini ada kayak QR code-nya. Sedangkan di bagian belakangnya ada jepit dan ada koper buat chargingnya. Navigasinya sendiri ada di samping, ini hanya menggunakan satu tombol, itu buat on off, pairing, dan untuk pengaturan modenya. Sedangkan untuk bagian receivernya, dimensinya lebih kecil dari charging case-nya. Musik lover bisa lihat ya, lebih tipis dengan bentuk yang lebih kayak bujur sangkar kali ya. Bahannya plastik, finishing doff, warna hitam, dan rapi banget juga. Di bagian depannya ada LCD-nya, kemudian ada indikator lampu di sebelah atasnya, dan ada tulisan Move Mic. Ada tombol X buat back, dan ada joystick kecil buat navigasinya. Bagian sebelah belakang ada tulisan Shure dan informasi tentang alamat Shure. Bagian kanan ada tombol power kecil, bagian sebelah kiri ada USB-C charging atau konektornya, ada headphone out dan ada audio out. Di bagian bawahnya ada ini apa ya, cold shoe buat kamera yang bisa ditilt sampai 90 derajat. Overall musik lover, menurut gue ini desainnya sederhana, minimalis, ya khas Shure sih, tapi solid banget dan rigid banget. Ya build-nya ini mantep banget lah. Gue kasih poin 7,5 untuk desain sama build quality-nya. Sekarang kita cobain yang ditunggu-tunggu, sampel suaranya alias sound quality-nya musik lover. Untuk recordingnya, gue pakai iPhone 13 Pro Max. Sebelumnya, gue mau sedikit cerita tentang aplikasinya. Aplikasinya ini menarik banget. Musik lover bisa lihat, di aplikasinya itu banyak customize dan pengaturan yang kita bisa atur sesuai dengan selera kita. Ada pengaturan gain, ada mode suara seperti speech, singing, ataupun flat, ada noise reduction, ini yang paling penting sih menurut gua. Kemudian ada kompresor, ada high pass filter, dan ada equalizer. Dan kita juga bisa ngatur format audio yang akan kita save dan kualitas audionya. Untuk sampling suaranya, gua akan cobain 3 sampel mode dengan noise reduction off ataupun on. Yang pertama, kita cobain dulu yang Bluetooth. Nah, cara pairingnya seperti ini nih. Nyalain koneksi Bluetooth-nya di HP, nyalakan mic-nya dengan tombol yang ada di sebelah kanan mic, masuk ke aplikasi audio motif ataupun video motif, pilih gambar mic dan angka plus itu, dan itu langsung bisa connect. Ini adalah sampel dari Bluetooth dengan noise reduction off. Musik lover, ini adalah rekaman mic dari Shure Move Mic dengan menggunakan koneksi Bluetooth noise reduction off. Sedangkan ini adalah sampel Bluetooth dengan noise reduction on. Musik lover, yang ini adalah rekaman mic dari Shure Move Mic koneksi Bluetooth dengan noise reduction on. Sekarang kita cobain dengan receivernya. Yang pertama, kita cobain dulu koneksi receiver dengan audio jack. Cara pairingnya, nyalakan mic-nya dengan tombol sebelah kanan, kemudian nyalakan receiver-nya dengan menggunakan tombol on di samping kanan. Otomatis, receiver-nya akan mencari koneksi mic-nya. Kemudian, kita connect jack audio dari receiver ke HP kita. Ini sampel suara dengan receiver, jack audio, noise reduction off. Musik lover, ini adalah rekaman mic Shure Move Mic dengan menggunakan receiver-nya, koneksinya, jack audio, noise reduction off. Sedangkan ini sampel suara, mode receiver, jack audio, noise reduction on. Musik lover, ini adalah rekaman mic dari Shure Move Mic dengan menggunakan receivernya, koneksi, jack audio, noise reduction on. Selanjutnya kita akan cobain receiver dengan USB-C. Cara pairingnya seperti ini. Sama aja sih sebenarnya sama yang jack audio. Jadi itu nyalain mic-nya dulu, kemudian nyalain receiver-nya. Hanya saja bedanya nanti kita akan connect ke HP itu menggunakan USB-C. Jadi bukan sama jack audionya. Nah, ini adalah sampel suara dari USB-C dengan noise reduction off. Yang ini adalah rekaman mic Shure Move Mic menggunakan receiver dengan USB-C dan noise reduction off. Sedangkan ini adalah sampel suara USB-C dengan noise reduction on. Yang ini adalah rekaman mic Shure Move Mic menggunakan receiver, koneksi USB-C, dan noise reduction on. Kalau musik lover dengerin sampelnya dari semua mode, semuanya bagus musik lover. Detail, clear, jelas, powernya oke, stabil. Pokoknya memang ini karakter Shure lah. Suaranya natural, refine banget. Tapi memang di antara ketiganya ada sedikit perbedaan.
Kalau yang Bluetooth karena bitrate-nya cuma bisa sampai 16 bit, jadi memang kualitas suaranya tidak se-refine yang menggunakan receivernya. Terutama yang gue notice masalah dynamic range-nya. Yang pakai receiver karena bisa sampai 24 bit, jadinya dynamic range-nya lebih baik. Tapi untuk noise reduction di semua mode ternyata bagus banget Music Lover. Suara luar itu benar-benar bisa direduce, bahkan bisa hening banget. Untuk yang Bluetooth, kalau kita nggak nyalain noise reduction-nya, memang ini yang paling keras suara ambience-nya. Jadi suara lingkungan itu memang kerasa banget. Kalau kualitas suara yang paling bagus yang USB-C. Ini benar-benar refine di antara semuanya. Benar-benar yang paling natural, paling stabil, paling clear, jelas, bersih. Yang USB-C memang sangat istimewa. Karena itu Music Lover, untuk sound quality-nya ini istimewa banget sih menurut gua, Move Mic dari Shure ini. Gua kasih poin 9. Menurut gua Music Lover, mic wireless Shure ini, Move Mic ini mic wireless untuk podcast ngevlog yang paling istimewa yang gue pernah dengar. Sangat refine suaranya. Bahkan untuk yang koneksi Bluetooth aja itu udah istimewa banget Music Lover. Cukup banget untuk kita pakai untuk konten-konten kita. Apalagi kalau kita punya yang ada receivernya yang pakai USB-C. Aduh, mantap banget. Itu paling oke suaranya. Kualitas mic-nya memang beda banget, beda kelas Music Lover. Gua rasa nih untuk price to performance-nya memang harganya kan cukup tinggi, tapi worth banget. Kalau Music Lover lihat fitur-fitur, speknya, build-nya, dan hasil sound quality-nya, ini memang sangat worth untuk dipertimbangkan. Tapi kan itu pendapat gua Music Lover. Baiknya kalau ada kesempatan, Music Lover cobain deh audisi dan pastikan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja sih dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah!